Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa kajian fasih YBS TV dimanapun antum berada, terkhusus kepada anak-anak yang soleh dan solehah dimanapun antum berada juga. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Selalu kita perbaharui rasa syukur kita pada Allah karena kenikmatan Allah yang begitu banyak dan juga selalu terbaharui dalam hidup kita, sehingga menuntut kita untuk terus memperbaharui pujian kita, sanjungan kita, dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, agar kenikmatan yang ada terus ada pada diri kita. Dan di antara nikmat adalah, jamaah sekalian, Allah masih memberikan kita kesempatan lagi dan lagi untuk bisa thalabul ilmi. Sekali lagi, ini adalah kesyukuran yang harus benar-benar kita tunaikan agar Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi hidup kita. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan ini kita akan bahas tentang masalah hal-hal yang masih berkenaan dengan masalah azan dan juga tentu saja iqamah Dan yang akan kita bahas ini adalah hal yang penting juga, agar kita bisa mengetahui hal-hal berikut ini. Tujuannya adalah agar kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia berupa adzan ini dengan sebenar-benarnya dan tidak ada hal-hal yang keliru dan juga berdosa. Hal-hal yang akan kita pelajari ini, jamaah sekalian, adalah tentang masalah akhtaul muadzinin, di antara kekeliruan yang dilakukan oleh muadzin. Begitu juga yang berikutnya, kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang mendengarkan azan. Yang pertama, poin pertama akan kita bahas, jamaah sekalian, adalah kekeliruan yang dilakukan oleh muadzin, jamaah sekalian. Tujuannya sekali lagi kita mempelajari kekeliruan dan juga kesalahan ini, tujuannya agar kita bisa menghindarinya kalau kita melakukan azan. Dan tentu saja faedah berikutnya adalah untuk memberitahu kepada para muadzin yang keliru nantinya, sehingga para muadzin kita tidak hanya sekedar mengumandangkan kalimat-kalimat yang mulia, namun juga terbebas dari kekeliruan. Baik jemaah sekalian, kita akan mulai. Dan sebelum memulai, mari sama-sama ikhlaskan hati kita dan luruskan niat kita, agar apa yang kita pelajari walaupun hanya sebentar ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan pertama dari seorang muadzin adalah istihdatsu ba'dil kalimati wal ad'iyati qabla al-adzani wa ba'dahu. Yaitu sebagian dari muadzin itu mengucapkan kalimat-kalimat tertentu dan juga doa-doa sebelum dan setelah azan. Jadi sebagian dari muadzin, jemaah sekalian, kita bisa mendengarnya, mereka sebelum mengumandangkan azan beberapa menit sebelumnya, mereka mengucapkan doa-doa tertentu, kalimat-kalimat tertentu sebelum azan, begitu juga setelah azan. Yang ternyata semua itu, jamaah sekalian, adalah tidak dinukil dan juga tidak bersumber dari amalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu jamaah sekalian. Seperti halnya mereka mengucapkan sholawat atau pujian-pujian yang memang niatnya baik, yang seandainya mereka mengucapkannya dengan tidak mereka rutinkan, dan mereka mencukupkan diri dengan apa yang berasal dari Nabi SAW, maka yang demikian itu, jamaah sekalian, adalah hal yang diperbolehkan. Namun ketika kalimatnya mereka buat-buat sendiri, kemudian mereka rutinkan, maka bisa masuk ke dalam perkara yang bid'ah, jamaah sekalian. Bid'ah yang tentu saja tidak disukai dan juga dibenci di dalam syariat kita. Dan sekali lagi, hendaknya muadzin mencukupkan diri dengan kalimat-kalimat azan saja, sebelum atau ketika dia mau azan. Jadi ketika mau azan, mohon maaf, dia tidak mengucapkan apa-apa.
Ya mungkin dia bersiap-siap untuk menarik nafas gitu ya, atau mungkin minum sesuatu yang perlu ia minum agar suaranya baik dan sebagainya. Hanya itu, seperti itu saja. Namun kalau merutinkan zikir dan juga kalimat tertentu, dan itu juga dengan suara yang keras, tentu saja ini masuk dalam bagian bid'ah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hendaknya dihindari. Dihindari jamaah sekalian, dan tidak perlu kita tertipu dengan umumnya orang melakukan itu. Karena memang kita mengetahui bahwasanya umumnya orang tidak tahu tentang kekeliruan yang ada setelah azan dan juga sebelum azan, ya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara kekeliruan yang lain dari seorang muadzin adalah ia merutinkan, atau sebagian dari muadzin itu merutinkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini adalah termasuk kekeliruan juga, karena kalimat ini adalah kalimat yang tidak dinukil, tidak ada dalilnya untuk dibaca, apalagi yang disebut dianjurkan atau disunnahkan dibaca sebelum azan. Ya, sekali lagi ini hendaknya dihindari. Langsung saja mungkin dipersiapan dengan dia, habis itu langsung mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi memang ibadah jamaah sekalian tidak sesuai dengan maunya kita. Sebab kalau seseorang dibiarkan ya melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat sebelum azan dan setelahnya, maka ini akan terjadi yang namanya inovasi dari zikir-zikir tertentu jamaah sekalian. Dan itu sudah terjadi khususnya di negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Jadi kita dengarkan betapa banyak muadzin merutinkan kalimat A, muadzin yang lain kalimat B, muadzin yang lain kalimat C, begitu banyak. Ya, maka perlu diingat jamaah sekalian, yang ibadah itu dan juga agama kita itu dibangun tidak berdasarkan kemauan dan juga hawa nafsu sendiri, tidak. Tetapi agama kita dibangun di atas apa? Di atas ittiba dan juga tauqif. Tauqif itu maknanya nunggu dalil. Sekali lagi, tauqif itu maknanya nunggu dalil. Kalau selagi nggak ada dalil ya nunggu kalau ada. Nah, ketika ada dalil maka ittiba. Ittiba itu adalah ngikuti. Selagi belum ada kita berhenti. Ya, kita nunggu dalil. Seperti itu ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan berikutnya adalah al-ityanu bisiyadati fi syahadati lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil adzan. Sebagian dari muadzin, tidak semua ya. Nah, khususnya ini kalau ini kita tidak dengarkan di Indonesia. Namun di negeri yang lain kemungkinan ada. Itu sebagian dari muadzin itu menambahkan lafaz sayyidina di dalam syahadat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat dia berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun dia menambah asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nah, demikian. Ini walaupun niatnya adalah untuk mengagungkan Nabi, karena kita semua mengagungkan Nabi. Cuma caranya hendaknya mengagungkan dan juga memuliakan Nabi tidak melalui cara yang tidak beliau contohkan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi ya, tidak pernah memberi contoh, memberikan ajaran kepada sahabat Nabi, yaitu Abu Mahdzurah, yang pernah Nabi ajarkan azan. Begitu juga Nabi mengajarkan kepada Bilal. Kemudian azan yang dinukil ya, dan juga yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih di dalam azannya, di dalam mimpinya. Kemudian dia datangkan di hadapan Nabi, dan saat itu Nabi setujui adalah azan yang tidak ada lafaz sayyidinanya. Ya, jadi hendaknya ini kita perhatikan, jangan kita tambah-tambah suatu kalimat yang memang tidak ada ya dinukil dalam kitab-kitab hadis manapun. Jadi kalau itu dikumandangkan kalimat sayyidina itu diucapkan di selain azan, begitu juga di selain tasyahud gitu ya, atau selain salawat, maksud salawat di dalam salat, maka yang demikian itu tidak mengapa. Seperti seorang dalam dalam tausiyah, dalam khutbah Jumat, dia menambah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu boleh. Namun kalau syahadat tersebut di dalam salat maupun di dalam azan, itu kalau ditambah sayyidina maka adalah menjadi sesuatu yang tidak disyariatkan. Bahkan bisa masuk dalam perkara bid'ah jemaah sekalian. Jadi sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, kemudian memungkinkan para sahabat untuk menambah dalam rangka untuk memuliakan Nabi, namun mereka tidak melakukannya. Maka ketahuilah sunnahnya itu adalah kita tinggalkan.
dan kalau dilakukan itu bisa masuk dalam perkara bid'ah. Seperti itu ya mas sekalian. Dan ini tentu saja ketika di Indonesia, ini insya Allah di Indonesia ini akan diingkari kalau memang menambah sayyidina. Alasannya memang tidak ada dalilnya. Ya, di dalam hadis-hadis itu tidak ada lafaz sayyidina di dalam azan. Namun sayangnya sebagian dari saudara-saudara kita itu berkata begitu ketika azan, namun mereka malah menambah sayyidina di dalam bacaan salawat di dalam salat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, nambahnya. Ya, seperti itu ya mas sekalian. Nah, yang terbaik sekali lagi adalah tidak menambah sayyidina di dalam salat dan juga azan. Walaupun kita katakan ya azannya sah, kemudian salatnya juga sah walaupun nambah sayyidina, namun itu adalah tidak baik. Ya, tidak baik dikarenakan dia melakukan suatu hal yang diingkari oleh sebagian ulama, atau bahkan di dalam kitab fikih manapun itu tidak ada lafaz sayyidinanya. Wallahu a'lam. Thayyib, yang berikutnya jamaah sekalian. Kekeliruan yang berikutnya dari sebagian muadzin adalah sebagian muadzin itu menambah kalimat hayya ala khairil amal. Jadi menambah hayya ala yang ketiga. Kan yang ada kan hanya dua saja, hayya ala shalah dan hayya alal falah. Namun dia menambah dengan hayya ala khairil amal. Ayo kita menuju amalan terbaik. Walaupun itu adalah kalimatnya benar menuju amalan yang terbaik yaitu salat. Namun kalau itu tidak dinukil dari Nabi maka tidak boleh. Tidak boleh kita ucapkan ya mas sekalian, ya. Dan biasanya yang melakukan demikian ini adalah kaum Syiah, ya, kaum Syiah. Nah, adapun Syiah di Indonesia itu masih malu-malu, masih bertakiyah. Namun kalau mereka sudah sudah banyak jumlahnya, bisa jadi mereka akan menambah-nambah itu dan sudah berani melakukan secara terang-terangan. Namun kalau sekarang ya kita bisa mengetahui ya di Indonesia ini masih belum ada yang menambah hayya ala khairil amal. Alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaga Indonesia ini dari keyakinan Syiah Rafidhah. Dan yang kita bisa dengar itu adalah negeri yang membiarkan kepercayaan dan juga keyakinan Syiah Rafidhah itu ada. Maka tidak heran seperti negeri Oman misalnya dan juga yang lain, mungkin Lebanon gitu, maka kalimat hayya ala khairil amal adalah perkara yang sudah lumrah didengar. Na'udzubillahi minal bid'ah. Kita berlindung pada Allah dari bid'ah-bid'ah yang menyesatkan itu jamaah sekalian. Baik. Jadi tidak boleh tambah hayya ala khairil amal gitu ya. Sebagaimana juga tidak boleh menambah syahadat yang ketiga. Seperti yang dibaca oleh kaum Syiah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga dibaca asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah. Sekali lagi, ini adalah termasuk kekeliruan dan masuk dalam bid'ah jamaah sekalian. Karena ini tidak mencukupkan pada syahadat yang pertama dan kedua saja, namun dia harus melakukan syahadat yang ketiga juga. Ya, ini adalah sekali lagi satu bentuk kesesatan dan bid'ah, naudzubillah. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Kita hindari hal-hal yang memang tidak ada. Sebab merutinkan hal-hal yang sudah berasal dari Nabi saja kita sudah kerepotan dan banyak di antara kita juga mungkin meninggalkannya atau mungkin terlupakan. Ini kok menyibukkan sesuatu yang memang tidak ada sunnahnya dari Nabi, ya. Dan para ulama mengatakan bahwasannya setiap kali amalan bid'ah itu dilakukan, maka sunnah saat itu ditinggalkan jamaah sekalian. Karena terbukti, contohnya di Indonesia. Contohnya di Indonesia saja, kita ngomong negeri kita, karena ini semua dalam rangka nasihat jamaah sekalian. Di negeri Indonesia itu sudah biasa yang namanya sebelum azan subuh, itu untuk bisa mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian ya, saya bukan katakan azan ya, seperti yang sudah kita bahas. Kita lihat ya mas sekalian. Nah dari kalimat pujian yang awalnya mereka pas lagi bangun mengucapkan assalamualaikum, kemudian mereka mengatakan hai as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum gitu ya. Kemudian mereka berzikir sesuai dengan yang mereka mau. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran jamaah sekalian, ada yang mengucapkan salawat, ada yang menyetel murotal, ada di antara mereka yang baca kalimat-kalimat istighfar. Ya, seandainya itu jamaah sekalian mereka ucapkan dengan tidak menggunakan pengeras suara, salawat diperbanyak, istighfar diperbanyak, baca Al-Quran diperbanyak, itu adalah hal yang mamduh, mahmud ya.
hal yang dipuji dan juga disanjung dan mulia. Namun ketika mereka mengucapkannya dengan keras sebagai ganti dari kalimat yang disunnahkan, yaitu azan sebelum datangnya waktu subuh, maka benar kata para ulama, kalau bid'ah dilakukan maka saat itu sunnah itu ditinggalkan. Harusnya sebelum datang waktu subuh, beberapa menit sebelumnya mereka mengumandangkan azan dulu, dan itu adalah sunnah yang diakui, ya, dipegang oleh mazhab Asy-Syafi'i juga. Jadi bukan kita melakukan zikir-zikir semaunya. Ya, seperti itu ya Mas kalian. Ya, niat mereka baik namun ternyata keliru, ya, seperti itu. Kemudian diantara kekeliruan berikutnya ya Mas kalian, ya, adalah al-jahru bis salati 'ala nabi aqibal adzan. Ada sebagian muadzin yaitu mengeraskan bacaan salawat kepada Nabi atau salawat untuk Nabi setelah selesai azan. La ilaha illallah Allahumma sholli ala, kencang sekali. Jadi mengeraskan seperti halnya dia mengeraskan kalimat azan. Ya, tentu saja ini adalah kekeliruan jamaah sekalian. Hendaknya kalau seperti itu diucapkan, maka hendaknya ucapkanlah dengan pelan-pelan gitu ya. Ya, dengan pelan-pelan. Dan tentu saja bagi orang yang awam, kalau itu dirutinkan jamaah sekalian, itu orang awam akan menganggap itu adalah bagian dari azan yang akan diingkari bagi orang yang meninggalkannya. Sehingga jamaah sekalian, hidup ini atau hidup kita di negeri Indonesia ini sudah terbiasa yang namanya mendengarkan kalimat-kalimat bid'ah seperti itu jamaah sekalian. Ya, salawatnya bagus betul, namun thariqahnya itu caranya yang keliru. Ya, caranya yang keliru kalau dia mengucapkannya dengan pengeras suara atau dengan keras-keras. Ya, pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelan saja. Karena azan sudah berhenti di kalimat takbir, kalimat tahlil itu ya, la ilaha illallah. Kalau dia ingin baca pelan-pelan saja. Mungkin kalau beralasan ingin memberikan ajaran, kenapa merutinkannya? Kemudian alasan untuk memberikan pelajaran kan bisa di masjid itu melakukan hal-hal yang lain seperti membagikan buku doa dan zikir kepada para jamaah gitu ya. Kemudian termasuk menempelkan ya kalimat doa setelah azan gitu ya, kalimat doa setelah azan di majalah di mading gitu ya, di mading yang ada di masjid dan lain-lain. Sebenarnya caranya banyak. Jadi bukan seperti itu keadaannya. Mereka keliru dari sisi mereka merutinkannya dan juga mengeraskan suaranya. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir sekali lagi kalau banyak hal-hal yang terlarang, hal-hal yang bid'ah yang dilakukan, maka itu akan membuat azan kita tidak sah. Kemudian berikutnya termasuk kekeliruan dari kalimat azan yang diucapkan oleh sebagian muadzin adalah at-talhinu fil azan wa taghanni fihi. Yaitu adalah melagukan gitu ya. Melagukan azan. Apa istilahnya? Mengumandangkan azan dengan nada-nada lagu. Ya, nada-nada lagu dan nyanyian. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ini sekali lagi adalah perkara yang memang dicela jamaah sekalian. Jadi hendaknya orang kalau mengumandangkan azan ya dengan lagu yang biasa saja, yang umumnya orang melakukan azan gitu. Jadi tidak melakukan dengan lagu-lagu langgam Jawa misalnya, atau dengan lagu-lagu yang lain jamaah sekalian. Karena ada yang seperti itu, melakukan lagu-lagu orang-orang fasik seperti dangdut gitu. Atau juga mungkin dengan lagu yang biasa namun terlalu panjang jemaah sekalian. Jadi berlebihan di dalam memanjangkan azan. Sehingga kalimat azan mulai dari takbir sampai tahlil terakhir, mulai dari awal sampai akhir itu 15 menit. Ya 15 menit sendiri jemaah sekalian. Padahal seseorang habis azan itu membutuhkan untuk melakukan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah gitu ya. Nah ketika dia azannya 10 menit sampai 15 menit, kelamaan nunggu azannya dia. Ya, seperti itu. Dan bahkan ada sebagian dari mereka ketika kalimat azan itu begitu panjang, mereka sudah doa, dan ternyata masih ada kalimat azan yang masih tersisa gitu ya. Kok lama sekali? Begitulah keadaan muadzin yang memang tidak mengerti ilmu jamaah sekalian. Mereka semangat saja beribadah, namun ternyata mereka tidak dibekali dengan ilmu, ya. Semangat saja beribadah, semangat untuk mengumandangkan azan dengan lagu yang baik. Tujuannya memang baik. Tujuannya agar orang itu bersemangat datang ke masjid jamaah sekalian.
Itu adalah tujuan yang baik. Namun hendaknya dia azannya yang normal seperti orang-orang azan itu ya, secara umum gitu ya. Jadi tidak dengan melakukan terlalu panjang, kemudian tidak melakukan seperti lagunya orang-orang fasik ya, seperti pedangdut, seperti yang lainnya yang memang tidak lazim gitu ya. Maka ini adalah hendaknya dihindari. Kemudian jamaah sekalian, di Al-Imam Al-Bukhari jamaah sekalian dalam kitab sahihnya, beliau mengisahkan bahwasannya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, ya, beliau pernah berkata kepada seorang muadzin di masa kekhalifahannya, "Adzin adzanan samhan." Jadi azanlah kamu dengan azan yang sekedarnya. Jadi azan yang sekedarnya, azan yang mudah, nggak usah terlalu sulit, nggak usah terlalu panjang gitu ya. Wa illa fa'tazilna. Kalau kamu nggak nurut seperti itu, maka sudah pisahi kami. Kamu udah nggak usah jadi muadzin gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Memang justru akan hilang dari kekhusyuan azan yang model begitu. Karena orang hanya memikirkan lagunya saja, namun tidak memperhatikan dari kandungan dari kalimat azan tersebut ya. Baik jamaah sekalian. Di antara kekeliruan yang lain adalah kekeliruan di dalam mengucapkan kalimat-kalimat azan ya, kata-katanya dan juga kalimatnya. Berikut ini jamaah sekalian ada kekeliruan yang ada pada kalimat takbir Allahu Akbar. Ya, di antara kekeliruannya jamaah sekalian adalah mereka mengganti huruf H Allahu Akbar, mengganti huruf H dengan huruf wawu. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Jadi bukan Allahu Akbar. Nah, ini termasuk kekeliruan. Ingat jamaah sekalian, kekeliruan ini tentu saja merubah makna. Dan itu akan membuat azannya tidak sah. Ya hanya sekedar untuk memberitahu orang datangnya waktu sholat saja. Namun tidak sah bagi yang mengumandangkannya. Termasuk jamaah sekalian, kekeliruan di dalam kalimat takbir ini adalah menambah huruf wawu. Menambah huruf wawu. Sekali lagi menambah huruf wawu sebelum akbar. Yang benar itu adalah Allahu Akbar. Nah itu tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu Allahu Akbar. Semua itu adalah karena untuk bisa menuruti nadanya. Jadi menuruti nada jamaah sekalian. Jadi suaranya diindahkan dan mungkin membuat orang itu tertarik. Namun kalau sudah menambah huruf wawu di kalimat wa akbar gitu adalah ini membuat muadzin ini tidak mendapatkan keutamaan dari azannya. Jadi azan itu hanya berfungsi masalah duniawi saja, memberitahu datangnya waktu sholat saja jamaah sekalian. Ya, orang tahu oh datang waktu sholat gitu saja. Namun untuk faedah dia tidak dapat sama sekali karena dia kehilangan syarat. Ya, syaratnya azan itu harus bebas dari kekeliruan yang merubah makna. Kemudian ada lagi jamaah sekalian seperti yang pernah kita bahas. Di dalam kalimat akbar ini, Allahu Akbar, itu ditambah hamzah di lafzul jalalahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. A-nya dipanjangin. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi macam-macam ya mas sekalian. Contohnya, Allahu Akbar. Itu ditambah di kalimat sebelum lafzul jalalah. Ada juga menambah huruf hamzah di kalimat atau di kata sebelum kata akbar. Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar gitu ya. Itu juga sama. Begitu juga menambah huruf alif pada kata akbar setelah ba. Akbar banyak dipanjangin. Allahu Akbar itu juga sama. Ini sekali lagi adalah kekeliruan jamaah sekalian. Yang tentu saja ini akan membuat muadzin tidak mendapatkan apa-apa. Termasuk juga ada sebagian muadzin itu berkata mengganti huruf kaf itu dengan huruf yang mirip dengan jim atau mungkin huruf jim. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Maunya dia dengarnya salah. Maunya dia mungkin mengucapkan huruf kaf dengan cara hamas hak akbar. Namun di akbar, Allahu Akbar. Apa artinya, Pak? Nggak ada. Artinya bukan ini lagi tuh. Jadi bukan Allah itu maha besar, tapi Allah itu yang paling memaksa, maha memaksa. Jadi tidak sesuai dengan yang dikehendaki.
Kemudian pada kalimat yang lain, yaitu pada menambah kalimat hamzah, memanjangkan kalimat hamzah di kalimat asyhadu, 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 hanya dipanjangin. Ini juga sama. Yang asalnya itu adalah menetapkan aku bersaksi, namun ketika ditambahkan asyhadu, apakah aku bersaksi? Jadi pertanyaan. Jadi seakan-akan itu pertanyaan yang maknanya adalah keraguan-raguan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ada lagi sebagian orang yang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi Allah, asalnya Allah, namun di nunnya itu dia tasdidkan. Asyhadu anna la ilaha illallah. Asyhadu anna la ilaha illallah. Sepertinya dia ya teringat dengan bacaan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, anna. Sehingga di syahadat yang pertama juga dia tambah. Ini juga kekeliruan. Ya. Kemudian ada lagi jamaah sekalian yang yang keliru ketika mengucapkan kalimat syahadat yang kedua. Ya, kalau kalimat syahadat yang pertama boleh juga dia keliru. Kalau di Indonesia dia mengucapkan bukan kalimat asyhadu, mengganti shin dengan sin, ashadu. 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 Ya, ini juga keliru. Itu maknanya bukan aku bersaksi. Maknanya apa? Saya juga tidak tahu. Kemudian ada lagi yang mengganti huruf ha dengan huruf ha, ashadu. Ashadu. Ini juga salah. Yang benar ashadu, ashadu ya. Kemudian pada kalimat syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan. Na-nya itu dipanjangkan. Harusnya itu dipendekkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, contohnya. Namun dia dipanjangkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kekeliruan. Kelirunya itu sudah merubah makna jamaah sekalian. Ya, jadi yang benar na-nya itu dipendekkan. Kemudian ada lagi jamaah sekalian, kekeliruannya adalah ketika mengucapkan Muhammadan diganti dengan huruf ha, Muhammadan. 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 Kemudian ketika masih di kalimat syahadat yang kedua, ya, dia salah harokat ketika Rasulullah dibaca Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulah. Yang benar adalah Rasulullah. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian di kalimat hayya 'ala. Ya, kalimat hayya 'ala dia keliru, yaitu dengan mengucapkan hayya. Tidak hayya, itu juga salah. Ya, seperti itu. Kemudian di dua kalimat hayya 'alatain itu ya, hayya 'ala. Jadi ha bukan ha. Kemudian yang kedua menghilangkan bunyi tak marbutoh yang diwakaf. Harusnya hayya 'alas shalah atau lah gitu ya. Namun dia karena terlalu panjang, huruf tak marbutoh yang diwakaf dan berbunyi ha itu tidak dibunyikan. Hayya 'alas shalah. Nah, tidak dibunyikan. Ini juga salah. Kemudian hayya 'alal falah. Itu yang benar, Pak. Jadi membunyikan huruf ha-nya dengan jelas. Lah. Namun dia membunyikannya dengan huruf ha atau tidak bunyi sama sekali. Hayya 'alal falah. Nah, itu salah. Yang jelas kalau dia mengucapkan dengan benar, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Kemudian kekeliruan yang lain jamaah sekalian yang ada pada kalimat azan, yaitu muadzin tidak mengumandangkan azan pertama sebelum datangnya waktu subuh untuk membangunkan orang-orang. Ya, seperti itu. Kemudian dia tidak membaca taswibnya. Tidak membaca taswib, yaitu as-salatu khairum minan naum di dalam azan subuh. Ya, ini adalah termasuk kekeliruan juga jamaah sekalian ya. Jadi hendaknya ya negeri yang memang sudah tidak terbiasa mengumandangkan azan ya sebelum azan subuh, ya tentu saja mungkin dengan beradab jamaah sekalian. Ini negeri kita adalah negeri yang tidak terbiasa mengumandangkan azan sebelum datangnya waktu subuh.
maka saat itu kita juga kalau ingin mengumandangkannya harus dengan beradab kepada masyarakat. Kita hormati masyarakat yang memang belum tahu. Hormati mereka dengan cara kita ajari dulu. Kita ajari dulu, ya, kalau memang bisa diajari, diajari. Ya, dikumpulkan. Ya, atau mungkin kalau memang tidak bisa mengajarkan, nggak ada kesempatan, maka saat itu ya diumumkan. Ya, ada pemberitahuan dulu sebelumnya, mungkin lewat RT, RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Bahwasanya kita akan mengumandangkan azan. Jadi bukan zikir-zikir pujian-pujian yang lain, karena Nabi SAW begini dan begitu. Kemudian ya, diberitahu dulu jamaah sekalian, disosialisasikan dulu. Contohnya disosialisasikan lewat sholat Jumat gitu ya, sebelum khutbah imam naik di atas mimbar, itu boleh diumumkan. Jadi tidak hanya sekedar pengumuman masalah hasil pendapatan infak ya, pemasukan infak atau sedekah Jumat kemarin, kemudian pengeluarannya berapa, tidak hanya itu. Ya, boleh juga kita mengumumkan yang lain seperti memberitahu tentang hadis larangan berbicara ketika azan. Jadi demikian ya Mas sekalian. Jadi hendaknya dilakukan dengan beradab. Ya, diberitahu dulu masyarakat supaya masyarakat tidak kaget. Walaupun ya ketika dilakukan kita sudah memberitahu, kemudian masyarakat seperti ada ingkar, lama-kelamaan mereka akan menerimanya ya Mas sekalian. Itu adalah sebagai perbedaan. Kalau kita melakukan ya ibadah ini, apalagi ini adalah ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunnah nggak usah dipaksakan ya kalau kita ingin melakukannya. Tapi kalau kita melakukan sekali lagi dengan beradab. Ya, beradab karena masyarakat belum tahu. Jadi jangan membuat masyarakat marah dengan adanya kita melakukannya tanpa beradab. Langsung saja gitu. Sunnah Nabi diutamakan, iya sunnah. Tapi kita juga harus memperhatikan masyarakat. Karena mereka saudara kita. Membuat mereka marah terhadap kita, mencaci maki kita, ini adalah hal yang juga tidak layak. Kemudian diantara kekeliruan sebagian muadzin jamaah sekalian adalah sebagian dari muadzin tidak berpegang teguh atau tidak mengamalkan sunnah-sunnah azan yang sudah disebutkan itu. Ya, contohnya ada muadzin yang azannya duduk, atau azannya tidak menghadap kiblat, atau azannya ya jamaah sekalian dengan suara yang pelan, itu seperti itu ada ya. Kemudian azannya juga ngasal jamaah sekalian, azannya ngasal, asal dia hafal dia ucapkan, ini adalah tidak benar ya, seperti dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, padahal ya walaupun dengan walaupun sudah dengan pengeras suara, maka kalau dilakukan maka itu lebih baik, dan lain-lain jamaah sekalian. Jadi hendaknya muadzin juga harus belajar ilmu agama, termasuk jamaah sekalian ya, sekali lagi adalah ini kekeliruan saat azan ini perlu kita perhatikan agar kita melakukan azan ya itu dengan basirah dan dengan ilmu. Kemudian poin yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekeliruan yang ada pada sebagian orang yang mendengarkan azan. Dan kalau muadzin saja sudah banyak kekeliruan, apalagi orang yang mendengarkan azan. Ya. Kekeliruan yang pertama dari orang yang mendengarkan azan, yang umumnya kita jamaah sekalian, adalah kita tidak menetapi sunnah-sunnah yang telah disebutkan bagi orang yang mendengarkan azan. Pas muadzin azan dia malah ngobrol asik gitu ya. Ya, ngobrol di saat dia azan, habis itu kita mengucapkan mengulangi ya ucapan muadzin, itu tidak mengapa. Karena sebenarnya ngobrol ketika azan itu adalah hal yang memang tidak dilarang, boleh saja. Namun kalau dengan ngobrol itu membuat kita tidak mengulang-ulang kalimat yang diucapkan muadzin, maka saat itu hukumnya makruh ya mas kalian. Dan itu kalau diulang-ulang terus berkali-kali, tentu saja kita sudah menyanyikan pahala yang begitu besar. Ingat ya mas kalian, kemarin kita sudah bahas sunnahnya kalau muadzin itu azan kita ucapkan. Ya. Jadi ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali di kalimat hayya 'alas shalah maka kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan itu kata Nabi kalau diucapkan dari hati kita maka kita masuk surga. Kemudian habis azan nggak berdoa, nggak baca salawat dan nggak baca doa azan dan lain-lain, maka saat itu adalah kekeliruan. Kemudian kekeliruan sebagian orang yang mendengarkan azan, yaitu sebagian mereka mengucapkan Allahu a'zam wal 'izzatu lillah ya di saat mendengarkan kalimat takbir. Muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Dia berkata Allahu a'zam wal 'izzatu lillah. Allah yang maha agung dan kemuliaan hanya miliknya Allah. Itu kalimatnya itu betul. Kalimatnya benar. Namun kalau diucapkan dalam momen yang khusus, ini adalah tidak disyariatkan. Ya.
kalimat tersebut adalah benar, namun kalau diucapkan pada momen tertentu dan dirutinkan dan dianggap sebagai ibadah, kalau tidak melakukannya maka tidak afdol, maka masuk perkara bid'ah jemaah sekalian. Kemudian ada lagi kekeliruan sebagian dari orang yang mendengarkan azan adalah ini orang yang mendengarkan azan ya, yaitu menambah, sebagian dari mereka menambah pas lagi doa azan ad-darajat wasyaraf wa ad-darajatal 'aliyatar rafi'ah. Ya, kita sudah bahas, ini adalah termasuk kekeliruan. Begitu juga tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Untuk tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini adalah tambahan yang tidak sahih. Maka hendaknya kita tidak usah mengucapkannya yang. Jadi wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah, titik sampai di situ. Tidak perlu kita menambah innaka la tukhliful mi'ad. Begitu juga kita tidak usah menambah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Jadi karena kalimat ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya, wasilah dan fadilah itu sudah mencakup. Jadi tidak perlu kita tambah dengan ad-darajatul 'aliyatur rafi'ah. Ya, karena wasyarafa wad darajatul 'aliyatur rafi'ah itu sudah masuk dalam wasilah. Jadi tidak perlu tambah-tambah. Karena yang berasal dari Nabi itu adalah jawami'ul kalim. Itu kalimat yang singkat namun ternyata pengertiannya luas jemaah sekalian ya. Kemudian jemaah sekalian, kekeliruan berikutnya bagi orang yang mendengarkan azan adalah sebagian dari mereka mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ketika muadzin selesai mengumandangkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi berkata Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah. Langsung padahal muadzin belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini di akhir azan. Jadi mereka mendahului muadzin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang benar muadzinnya dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, demikian. Seperti itu jamaah sekalian kekeliruan yang ada. Ya. Ditambah lagi kekeliruan jamaah sekalian, sebagian muadzin kita sebelum azan itu tidak hanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim dan seterusnya. Nah, ini adalah termasuk kekeliruan ya jemaah sekalian. Ya, sekali lagi mereka semua beribadah hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, tidak boleh kita berasal jemaah sekalian. Yang penting niat saya baik. Ya, yang penting niat saya baik, tidak begitu. Jadi ibadah kita akan diterima di hadapan Allah itu kalau memang memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlas, niat baik kita untuk dapat ridho Allah, rahmat Allah. Ya, pahala Allah, surga Allah dan juga terhindar dari siksa dan juga murka Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah ikhlas. Yang kedua adalah syaratnya adalah sesuai dengan petunjuk dan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dua itu terpenuhi, insya Allah ibadah kita diterima jemaah sekalian. Jadi nggak perlu kita menambah-nambah. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk kekeliruan saat iqamah, walaupun fikih iqamah belum kita bahas jemaah sekalian. Kekeliruan saat iqamah juga penting. Ini adalah poin yang ketiga. Yaitu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan iqamah yang berikut, yang pertama adalah adamu ijabatil muqim. Nah, ini termasuk kekeliruan, yaitu tidak menjawab ucapan orang yang mengumandangkan iqamah. Sebab iqamah itu seperti azan. Sekali lagi iqamah itu seperti azan. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, telah menyebut, telah menamai iqamah itu dengan azan di dalam sabdanya, baina kulli adzanaini salatun. Jadi di antara setiap dua azan itu ada salatnya. Ya, ada salatnya, maka saat itu seperti halnya azan, kita mengulang-ulang ucapan dari muadzin. Begitu juga ketika kita seperti itu jamaah sekalian ya. Begitu juga kita mendengar muadzin mengumandangkan iqamah. Jadi kalau muadzin sekali lagi mengumandangkan azan, kita ikuti, begitu juga iqamah, karena iqamah itu adalah azan juga. Yang kedua, kekeliruan yang kedua adalah ucapan ya orang yang mendengarkan iqamah.
ketika orang yang mengumandangkan iqamah berkata qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, maka yang mendengar berkata aqamahallahu adamaha, gitu ya. Maka yang demikian itu adalah tidak disunnahkan karena hadisnya memang ada namun hadisnya lemah. Maka yang terbaik adalah kita tidak perlu mengamalkannya. Maka kalau muadzin berkata qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, kita berkata saja seperti dia. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, seperti itu. Kemudian termasuk kekeliruan yang lain saat iqamah jamaah sekalian. Ucapan sebagian dari orang yang mengumandangkan iqamah atau mendengarkan iqamah, ya, setelah iqamah dia membaca Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Ya Allah, perbaikilah posisi kami saat berdiri di hadapanmu di hari kiamat. Atau juga berdiri di hadapanmu saat sholat. Jadi doa ini adalah bagus ya mas sekalian sebenarnya. Namun kalau memang dirutinkan dan dianggap sunnah, maka yang demikian adalah tidak boleh. Ya, kita di dalam hati saja meminta, ya Allah perbaikilah, mohon maaf ya, posisi berdiri kita di hadapanmu saat sholat, bukan di hari kiamat ya mas sekalian. Karena ketika kita sholat, kita juga menghadap Allah, ya, berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka saat itu kita minta posisi berdiri kita diperbaiki oleh Allah di hadapannya. Sekali lagi, walaupun kandungannya baik, namun kalau memang tidak disunahkan, maka sangat lebih baik kita hindari. Kemudian termasuk sebagian kekeliruan dari orang yang mendengarkan iqamah adalah orang yang mendengarkan iqamah seharusnya kalau dia ingin menirukan ucapan iqamah, muadzin selesai dari kalimat yang terakhir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia berkata la ilaha illallah saja. Dia tidak perlu menambah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu, Pak. Ya, seperti itu. Sekali lagi, suatu ibadah kalau memang tidak didasarkan dengan ilmu dan juga hanya sekedar ikut-ikutan walaupun terlihat enak ya, bagus gitu ya, maka itu adalah tidak bagus karena tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jemaah sekalian kajian kita tentang masalah kekeliruan saat azan, saat mendengarkan azan dan juga saat kumandang iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan di antara jemaah sekalian kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Baik Ustadz, syukron jazakumullahu khairan Ustadz atas materi yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil faedahnya dari kajian pada hari ini Ustadz. Baik, saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab Ustadz. Dan bagi pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaannya seputar kajian fikih anak soleh atau fasih ini, kajian rutin kita insya Allah antum dapat kirim melalui WhatsApp di nomor 0811 8033 389. Baik Ustaz, akan Anda bacakan pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah dari hamba Allah Ustaz. Apakah jika kita menjadi seorang musafir, kita harus azan ketika mau sholat Ustaz? Misalkan musafir ini ada beberapa rombongan gitu Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Baik, ya pertanyaan bagus kepada bapak atau ibu yang bertanya, biasanya bapak kalau seperti ini ya, karena bertanya tentang masalah azan. Jadi memang disyariatkan bagi orang yang disyariatkan, pengertiannya dianjurkan dan disunnahkan apabila memungkinkan bagi rombongan musafir untuk mengumandangkan azan. Contohnya rombongan musafir datang ke suatu masjid yang sudah selesai sholat berjamaah, ya, mereka ingin melakukan, para rombongan musafir ini ingin melakukan sholat bersama rombongannya mereka karena sudah telat gitu ya dengan jamaah yang biasa, maka boleh mereka mengumandangkan azan yang kedua yang berikutnya. Cuma tentu saja adalah kumandang azan yang hanya didengar oleh jamaah atau rombongan musafir itu saja. Tidak perlu menggunakan pengeras suara yang tadi lagi, nggak perlu. Ya, suaranya agak keras, ya tidak perlu pengeras suara di dalam masjid dan di luar gitu, apalagi di luar. Ya cukup didengar oleh rombongan musafir saja. Jadi boleh seperti itu karena berdasarkan riwayat bahwasanya Anas bin Malik pernah bertanya kepada
suatu suku yang didatangi oleh Anas bin Malik gitu ya. Apakah kalian sudah sholat? Ya, kemudian saat itu sukunya orang-orang yang berada di situ berkata, iya kami sudah sholat. Akhirnya Anas menyuruh seseorang dari rombongan safarnya itu untuk azan, kemudian melakukan sholat sunnah dan juga iqamah. Jadi seperti biasa jemaah sekalian. Jadi diperbolehkan tetap mengumandangkan azan, wallahu alam, dan itu tetap mendapatkan keutamaan azan seperti yang sudah kita bahas dahulu. Wallahu alam bisawab. Nah, Baik Ustadz, syukron jazakallahu khair Ustadz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustadz. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Umu Ihsan di Pantirejo Ustadz. Izin bertanya, saat sampai di masjid dan mendengar azan, apakah harus berdiri dan berdiam diri terlebih dahulu atau boleh langsung sholat tahiyatul masjid Ustadz? Syukron. jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat sampai di masjid dan itu sedang mengumandangkan azan, muadzin sedang mengumandangkan azan, maka jemaah sekalian ya kita diam dulu, berdiri. Ya berdiri, tidak duduk ya, karena memang kita belum melakukan sholat 2 rakaat. Dan apakah kita langsung melakukan sholat 2 rakaat? Ya tentu saja adalah tidak. Ya, tetap kita disunahkan untuk menjawab panggilan azan, walaupun tidak dari awal misalnya. Kita ngulang-ngulangi sedapatnya kita. Setelah selesai wudhu misalnya kita masuk masjid, ya kalimatnya di tengah, kita mendapatkan setengah yang kedua dari azan. Ya sudah kita ucapkan. Insya Allah kita tetap dapat kebaikan dari Allah, karena itu adalah kalimat, bagian dari kalimat zikir kepada Allah. Ya ucapkan itu, jadi justru kita jangan sholat dulu. Setelah kita mengucapkan sampai muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu kita membaca sholawat, berdoa kepada Allah, ya meminta wasilah untuk Nabi dalam doa habis azan itu. Kemudian kita memohon ya kepada Allah, ya membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu mengucapkan kalimat pernyataan ridho kepada Allah, agamanya dan juga Rasulnya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, baru saat itu kita baru baru melaksanakan sholat 2 rakaat, ya melakukan sholat 2 rakaat. Bisa 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat wudhu atau 2 rakaat qobliyah gitu ya. Atau kalau kita memang termasuk orang yang hanya bisa melakukan 1 kali sholat saja karena jarak antar azan dan iqamah itu pendek, maka 3 macam sholat tersebut bisa diniatkan dalam 1 kali pelaksanaan sholat. Itulah yang disebut tadakhul, saling masuk. Itu pelaksanaan ibadah 1 kali itu bisa memasukkan beberapa niat, sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan 3 itu. Dapat keutamaan dari sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah habis wudhu, dan juga sholat sunnah qobliyah. Demikian ya mas sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita langsung sholat saja tidak mengapa, tidak berdosa. Karena menjawab panggilan azan, berdoa setelah azan, baca sholawat setelahnya, itu adalah hal yang disunnahkan. Namun kalau kita ingin kalau kita lakukan memang nggak dosa, namun kita hanya mendapatkan apa? Pahala sholat sunnah saja tadi. Namun kalau ingin menggabungkan berbagai kebaikan banyak, lakukanlah itu. Tenang dulu, berdiri. Berdiri tenang, ya bolehlah berjalan. Ya melihat sambil lihat-lihat gitu ya, karena tidak harus menghadap kiblat saat menjawab atau mengulangi kalimat azan. Setelah itu membaca sholawat, banyak itu kan, membacakan doa wasilah untuk Nabi, membacakan 2 kalimat syahadat dan seterusnya. Jadi ada 4 kebaikan. Antum kalau langsung sholat berarti antum telah meninggalkan kebaikan yang begitu besar. Yang kesempatan itu belum tentu terulang nanti sholat berikutnya, karena bisa jadi ajal kita itu ya dekat dibandingkan datangnya waktu sholat berikutnya, lebih dekat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, semoga bermanfaat bagi penanya. Baik Ustaz, kembali ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya akan ana ingatkan untuk jamaah yang ingin mengirimkan pertanyaannya dapat mengirimkan melalui nomor WhatsApp 0811 8033 389 dan dapat mengikuti pula kajian fasih ini di channel YouTube kami. Di sana ada playlist, bisa dicek di sana. Baik Ustaz, ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz dari hamba Allah, bagaimana kalau azan dengan 2 kali nafas dalam 1 lafaz karena nggak kuat Ustaz? Syukran.
Azan dengan dua kali nafas dalam satu lafaz. Iya, sebenarnya tidak dosa juga. Cuman hal itu adalah hal yang memang sesuatu yang tidak baik gitu ya. Contohnya hayya 'alas shalah. Padahal kalimat pendek gitu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah contohnya. Ya nafas juga tidak mengapa. Ya, seperti itu ya. Ya, karena ini bukan membaca Al-Qur'an. Ya, bukan membaca Al-Qur'an. Namun orang seperti ini harus ya diberi tahu. Seperti itu pertama tidak umum ya, tidak lazim itu dilakukan. Dan kemungkinan itu adalah timbul dari prasangka dia yang mengharuskan azan itu dengan kalimat yang panjang. Nah, itu dia. Kalau itu dilakukan jamaah sekalian, atau kalau itu dia yakini, maka saat itu adalah kekeliruan di dalam keyakinan dia. Sebenarnya kalau dia mengucapkan sekedarnya saja, kalimat sekedarnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti azan yang ada di TV Roja dan juga Radio Roja. Itu adalah azan yang lurus, dan juga pendek jamaah sekalian. Dan juga model azan dari saudara-saudara kita yang lain, nggak masalah, itu bagus. Jadi tidak perlu terlalu panjang. Ya, tidak perlu terlalu panjang. Saya juga tidak tahu kenapa pertanyaan ini ada gitu ya. Kalau baca Al-Quran memang ayat itu panjang. Tapi kalimat azan ini kan kalimat yang pendek. Dan juga kenapa kalau satu kalimat itu dibagi dua? Ya mungkin kemungkinan ya. Kalau saya analisa dikarenakan dia memiliki keyakinan harus lama gitu. Tidak. Pendek saja nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lurus saja tanpa ada melenggak-lenggok gitu lagunya, nggak perlu. Dalam waktu yang lama, tidak perlu. Ya nggak harus ngikuti umumnya orang, nggak perlu jemaah sekalian. Ya seperti itu yang penting, dan justru bisa jadi yang demikian itu adalah hal yang lebih baik. Ya, karena pertama, ya dia tidak dia tidak melakukan kekeliruan seperti yang tadi kita bahas. Ya, bahwasanya itu dilakukan sampai panjang, memanjangkan kalimat azan sampai berlebihan, tidak perlu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hendaknya diingat dan juga dirubah keyakinan harus demikian. Karena kalimat azan kalimat pendek. Antum kalau udah nggak kuat ya sudah, berhenti aja. Namun hendaknya berhenti dengan mengucapkan huruf terakhir yang ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Ucapan yang benar. Karena kalimat yang terakhir adalah kalimat Allah, al-lafzul jalalah yang diakhiri huruf H. Jadi harus diakhiri dengan huruf H dan juga bunyi asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Allah bukan Allah, salah. Atau Allah, itu salah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah berhenti. Jadi nggak usah terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Saya Maul dari Cibubur. Apakah orang yang melaksanakan iqomah harus orang yang mengumandangkan azan tersebut, Ustaz? Syukron. Ya, jamaah sekalian, memang ada hadis menunjukkan bahwasanya la yuqimu illa man yu'adzin. Ya, tidak boleh qomat kecuali orang yang azan, atau kalimat yang seperti itu. Namun hadis itu adalah hadis yang lemah, di antaranya riwayat Imam Abu Daud kalau nggak salah gitu ya. Yang berarti kalau memang lemah, ya tidak harus orang yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang mengumandangkan azan. Memang jamaah sekalian, yang rutin dari Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi, adalah ketika beliau azan, beliau juga yang iqamah. Beliau azan, beliau juga yang iqamah. Ini adalah yang afdal. Namun itu tidak menjadi syarat. Tidak menghalangi orang lain untuk azan, ya, untuk mengumandangkan iqamah gitu ya. Karena Bilal bin Rabah suatu ketika dalam suatu hadis, saya lupa riwayat apa gitu ya. Suatu ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Ketika waktu harus dikumandangkan iqamah karena Nabi sudah datang, Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, yang beliau adalah orang yang mengajari Bilal azan, yang Abdullah bin Zaid diajari oleh malaikat di dalam mimpinya. Ternyata dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi, izinkan saya untuk mengumandangkan iqamah. Dia yang memiliki kalimat itu, dia ingin mengumandangkannya. Nah saat itu jamaah sekalian, Nabi mengizinkan. Jadi intinya boleh jamaah sekalian ya.
diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fik atas materi jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Baik Ustaz, demikian tadi itu adalah pertanyaan terakhir, Ustaz. Silahkan untuk disampaikan kesimpulan pada kajian hari ini, Ustaz. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, terutama anak-anak yang soleh dan solihah yang ke depan juga nanti akan mengumandangkan azan ya di bumi Allah ini ya. Maka hendaknya mengetahui tentang kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalam kalimat azan dan juga iqamah. Begitu juga kaum muslimin yang tidak bisa azan tapi seringnya mendengarkan azan, maka hendaknya dia juga hindari kekeliruan-kekeliruan. Kekeliruan bagi orang yang mendengarkan azan adalah dia meninggalkan sunnah-sunnah yang ada itu. Dan juga kekeliruan yang lain tentunya yang silakan nanti disimak kembali kajian tentang masalah kekeliruan masalah azan. Semoga Allah memberikan kita taufik, tambahan ilmu dan amal, dan juga umumnya umat Islam juga demikian, sehingga kita hidup di atas sunnah Nabi yang sahih, berpegang teguh di atas ajaran Nabi yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Ada kekeliruannya, kata-kata yang tidak berkenan dari penyampaian kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.